Oke teman-teman, sekarang kita memasuki bagian yang lebih serius, yang lebih akan membuat gig Anda itu laku dan dicari orang. Nah, salah satu yang perlu dipahami teman-teman saya rasa adalah mengenai super niche ya. Ini istilah saya buat sendiri, tapi niche itu sudah sangat umum di dunia entrepreneur ya. Nah, apa niche itu ya? Jadi kalau Anda baru masuk di Fiverr, tentu bertanya, jasa apa yang saya akan tawarkan? Nah, mungkin kalian sudah tahu bahwa skill kalian misalnya jasa desain, atau voice over, atau nyanyi, atau apa ya. Tetapi ternyata tidak semua desainer bisa sukses di Fiverr. Tidak semua penyanyi itu juga bisa sukses di Fiverr. Ada hal-hal tertentu yang membuat seorang desainer atau seorang penyanyi itu bisa sukses di sana. Nah, salah satunya adalah mempunyai kejelian untuk melihat niche apa yang bagus untuk dimasukinya. Ya, niche itu adalah satu kekhususan lingkungan yang membuat seorang itu masuk dalam lingkungan tertentu dan mendapatkan pekerjaan di sana. Jadi saya beberkan di sini, seandainya kita mengetahui niche kita ya. Jadi misalnya saya desainer, berarti niche saya itu desain. Nah, tetapi saya ingin mengetahui desain apa yang lebih cocok buat saya. Nah di sini kita perlu mengetahui tentang niche dan super niche ya. Nah, kalau kita mengetahui tentang niche kita, maksudnya kita punya keahlian kita di mana, kita mau bermain di area mana, ya, maka itu sangat jelas. Jadi area permainan kita itu lebih jelas. Kita punya bayang-bayang tentang siapa kompetitor kita, siapa customer kita, dan bagaimana kita harus bersikap ya. Kemudian ketika kita mengetahui niche kita lebih bisa mendalami apa yang dibutuhkan klien. Jadi, kalau kita sudah mempunyai kekhususan, maka kita tahu klien kita itu siapa, ya. Nah, kalau kita sudah mengetahui kliennya itu siapa, maka kita bisa memikirkan bagaimana cara saya untuk lebih bisa membantu klien kita itu sendiri, ya. Kemudian yang berikutnya adalah komunikasi kita lebih bisa mengena sehingga lebih bisa menjual. Nah, kalau kita sudah mengenal customer kita, klien kita itu seperti apa, pasti komunikasi lebih baik ya. Kalau komunikasi kita lebih baik, pasti lebih gampang lagi kita dalam menjual. Oke. Nah, kalau kita mengetahui klien kita seperti apa, posisinya bagaimana, maka kita enak berhubungan dengan klien karena klien juga merasa, oh, saya ini membutuhkan dia ini yang mengerti saya, dia ini yang serupa dengan saya. Nah, di situ kita lebih bisa berhubungan, ya. Kemudian mereka pasti lebih percaya ya, ketika seseorang itu, jadi A dan B itu akan saling menyukai kalau banyak kesamaan di antara mereka. Jadi di sini saya ingin teman-teman untuk mencari target audience, target market yang kira-kira mempunyai sedikit kesamaan dengan teman-teman. Supaya apa? Supaya ketika mereka mempunyai sedikit kesamaan, mereka saling menyukai. Dan ketika mereka saling menyukai, maka konversi itu lebih besar. Jadi buyer Anda, maksudnya klien Anda itu tidak ragu-ragu untuk membayar lah. Ya. Nah, bagaimana cara mengetahui niche apa yang kita perlu ketahui untuk mengetahui niche ini? Ya. Nah, sekarang area mana yang perlu kita masuki ya? Yang pertama kita mesti tahu skill yang kita miliki, ya. Kita tidak mungkin masuk di area di mana skill kita tidak ada. Jadi misalnya saya masuk di skill di menyanyi, ya, mencari di situ di menyanyi, enggak ya. Saya tidak mempunyai skill di situ. Itu bukan area saya, ya. Jadi saya suka paduan suara, tapi saya tidak suka untuk menyanyi secara
sendiri-sendiri karena suara saya kurang bagus. Yang kedua, kebutuhan orang lain. Nah, walaupun kita punya skill, tapi kalau skill kita itu tidak dibutuhkan orang lain, kita tidak bisa menjual. Jadi contohnya, saya punya skill untuk misalnya melompati jurang kan, atau naik ke pohon dengan cepat begitu. Ya untuk apa? Orang nggak butuh itu, jadi kita tidak mungkin bisa menjadikan skill itu menghasilkan uang buat kita, ya. Jadi kalau kita ingin tahu di mana area yang banyak duitnya, maka kita harus mengetahui skill apa yang kita miliki, kemudian skill itu juga dibutuhkan oleh orang lain. Dan satu lagi ternyata, ya, bahwa kita menyukai daerah itu. Nah, nanti saya akan memberi contoh bagaimana saya itu mendapatkan niche saya dan kemudian penjualan saya meningkat di sana. Jadi, sebelum saya menemukan niche saya mungkin menghasilkan satu bulan itu sekitar $50 ya, masih awal-awal ya, $50. Tapi ketika saya sudah menemukan niche saya, wah, itu satu bulan saya bisa menghasilkan $500 sampai $1.000 dari Fiverr saja ya. Oke. Contohnya ya, saya memberikan contoh tentang saya ya. Jadi skill apa sih yang saya miliki? Mungkin teman-teman banyak yang sudah tahu ya. Saya sebenarnya guru fisika ya. Kemudian saya pelatih paduan suara di gereja. Saya suka paduan suara. Saya suka desain gambar dari kecil ya. Saya suka. Tapi saya tidak belajar khusus untuk itu. Kemudian apa sih yang dibutuhkan orang? Yang dibutuhkan orang itu banyak sekali ya. Misalnya jasa SEO, pembuatan lagu, voice over, banyak deh ya. Tetapi salah satunya itu mungkin desain logo ya, desain flyer ya. Nah, sekarang apa yang kita suka? Jadi saya punya skill di bidang fisika, tapi saya tidak terlalu hobi ya. Saya anggap itu dulu saya pernah kuliah di situ dan walaupun cukup berhasil, tapi saya tidak suka. Dari dalam hati saya itu, saya tidak terlalu menyukai. Jadi kesukaan saya terhadap ilmu fisika itu masih kalah dari kesukaan saya terhadap menggambar atau desain. Jadi di mana ada perpotongan ya antara apa yang kita sukai, apa yang kita miliki, skill, dan apa kebutuhan orang, disitulah niche. Jadi saya bisa menyimpulkan dari sini bahwa mendesain yang saya sukai itu merupakan niche yang menguntungkan karena desain itu juga dibutuhkan oleh orang lain. Kalau pelajaran fisika, walaupun memang pelajaran fisika itu juga dibutuhkan orang lain, tapi saya tidak menyukai. Sehingga saya mungkin tidak suka belajar lebih di situ, menghabiskan waktu berjam-jam di situ. Karena saya tidak suka, sehingga mungkin skill saya tidak semumpuni yang lain, gitu. Nah, begitu juga sebaliknya. Karena saya suka mendesain, maka saya menghabiskan waktu saya untuk mendesain, sehingga saya menjadi lebih dari yang lain. Begitu. Kita suka tidur, suka main game, tapi ternyata kan tidur dan main game itu walaupun kita sukai, orang tidak membutuhkan itu. Jadi ngapain toh? Jadi itu bukan niche ya. Jadi teman-teman harus ingat bahwa niche itu apa yang teman-teman sukai, skill apa yang teman-teman miliki, tetapi itu sekaligus juga dibutuhkan oleh orang lain. Ya. Keuntungannya apa setelah kita mengetahui niche ya? Saya menawarkan jasa desain logo, desain flyer, Facebook cover dan sebagainya. Itu. Nah, di sini super niche ya. Siapakah saya? Jadi selain saya itu menawarkan desain logo, saya harus mengetahui siapakah saya. Jadi saya adalah seorang pemuda beragama Katolik ya, saya beragama Katolik dan aktif dalam kehidupan gereja. Kehidupan gereja ini sangat saya sukai. Jadi saya dulu sering menghabiskan waktu di gereja. Nah, ada satu yang membedakan saya dari desainer lain. Yaitu pertama saya beragama Kristen, yang kedua saya menghabiskan banyak waktu di gereja. Nah,
ini bisa menjadi keuntungan yang luar biasa buat saya. Nah, maksudnya begini ya. Banyak desainer di luar ya. Banyak desainer di luar itu yang beragama lain atau tidak mempunyai agama ya. Kalau di luar negeri kan banyak. Sehingga pengetahuan mereka tentang kekristenan itu sangat minim. Jadi sementara banyak gereja-gereja yang mencari desainer, mencari desain logo ya untuk gereja mereka. Nah, kalau desainer ateis misalnya membuat logo untuk gereja, ya bisa sih bisa, tetapi ada banyak hal yang sangat menyulitkan mereka untuk bisa mendapatkan formula yang pas untuk bisa ketemu dengan maksud dari pendeta itu. Nah, kemudian ketika saya mengetahui kelebihan saya di sini, maka saya menawarkan satu niche yang saya dapatkan sangat gurih, yaitu membuat jasa desain grafis untuk gereja. Kenapa saya suka? Karena pertama, desainer grafis itu jarang ya. Maksudnya dalam kehidupan masyarakat yang biasa, orang yang punya skill menggambar itu jarang. Kemudian orang yang menggambar kemudian suka komputer itu lebih jarang lagi. Kemudian yang lebih jarang lagi ternyata adalah orang itu beragama Kristen. Jadi saya termasuk orang yang sangat jarang dalam hal desain grafis untuk gereja. Dan ini saya cari di internet, tidak banyak orang yang membuka jasa desain grafis untuk gereja. Dan ternyata di sana pasarnya besar. Sehingga itu memberikan saya suatu keuntungan lebih, ya. Keuntungan lebih, jadi orang banyak memesan desain gereja untuk saya. Kemudian kenapa saya mempunyai keuntungan lebih? Karena apa? Karena dengan hari-hari mengerjakan desain grafis untuk gereja, maka saya merasa bisa menyimpan file-file lama saya simpan. Terus kemudian saya pakai lagi ya, saya simpan, saya pakai lagi. Ada hal tertentu yang saya perhatikan, oh kalau mereka dari gereja ini sukanya logo yang seperti ini, suka flyer yang seperti ini. Jadi saya sudah bisa membuat klien itu sangat senang dan pekerjaan saya menjadi cepat karena saya sudah mengamati super niche saya itu. Jadi saya tidak perlu mencari dunia, mengetahui dunia yang terlalu luas untuk hal-hal yang tidak saya perlukan ya. Selanjutnya, saya dianggap yang paling tahu mendesain tentang logo gereja. Kemudian saya berbicara dalam bahasa-bahasa orang Kristen ya, jadi misalnya God bless you atau apa, sehingga mereka merasa wah orang ini bagian dari kita ini dia ini dekat dengan saya, mirip lah, kita ini bersaudara lah ya. Jadi seperti itu yang sering mereka katakan ya, sehingga mereka itu tidak ragu-ragu untuk memesan. Wah, karena sama-sama Kristen pasti dia jujur lah, biasalah ya, namanya juga sentimen keagamaan itu tetap ada ya. Karena apa? Karena dia merasa kita bagian dari diri mereka, jadi tidak ragu-ragu untuk memesan. Kemudian saya jadi tahu apalagi kebutuhan mereka selain yang saya tawarkan. Jadi misalnya dulunya saya menawarkan desain logo dan flyer saja ya. Ternyata ketika saya semakin lama semakin berbicara dengan klien, banyak dari mereka yang sangat membutuhkan jasa website untuk gereja. Kemudian website itu spesifik, website itu yang mampu bisa menerima donasi online. Jadi misalnya donasi online. Jadi saya bisa membuat website seperti itu kemudian memenuhi kebutuhan klien. Dan ini sumber yang sangat lumayan buat saya. Karena apa? Karena mungkin jarang yang orang lain yang tahu. Kemudian yang berikutnya adalah saya jadi tahu cara praktis untuk melakukan pekerjaan memotong proses. Jadi kalau sebelumnya dari nol sampai selesai desain itu harus saya kerjakan secara manual, tetapi ketika saya punya super niche, saya sudah bisa mengetahui, oh desain saya ini tentang gereja, jadi saya
memerlukan gambar misalnya burung merpati untuk Holy Spirit ya, kemudian api, pedang, salib. Jadi gambar-gambar seperti itu saya kumpulkan sehingga ketika saya membuat flyer nantinya saya tidak akan pusing-pusing untuk mencari di tempat-tempat yang baru. Jadi itu keuntungannya. Jadi sekarang pertanyaan adalah, apa niche Anda? Saya punya sebuah pelatihan, jadi saya mau melampirkan sebuah file. Di situ saya minta teman-teman untuk mengisi dan menuliskan kira-kira apa super niche teman-teman. Sehingga apa? Penting sekali karena super niche ini yang akan sangat menentukan keberhasilan teman-teman dan akan menghasilkan penjualan yang lebih ya. Oke, saya kira itu. Terima kasih.